Misi Boya. Misi Boya. Oke, sekarang saya lagi ada di rumah. Saya sudah bersama dua maestro ciblek. Sebelah kiri saya ada Mas Akbar, Mas Kabul. Ya. Sebelah kanan ada Martin New. Hari ini kita mau bahas soal kebon OB, ciblek kebon. Kalau untuk ciri-cirinya sendiri gimana? Kalau cibon lagi OB ini, Ciri-ciri ciblek kebon OB bisa dilihat dari perilakunya, Mas. Perilaku. Jadi kalau burung biasa, ciblek biasa bunyi itu mainnya santai, tidak sepaneng, enak. Jadi kalau bunyi nagen, posisi tarung atau bunyi biasa. Bunyi biasa itu enak. Nggak terlalu menghiraukan kanan kiri gitu. Tapi kalau posisi tarung, burung bunyi, powernya keluar, emosinya dapat, tapi dia butuh pelampiasan lebih. Akhirnya dia nyerang ekor. Oh iya. Kalau nggak nyerang ekor, kaki. Nyerang ekor. Kalau nggak kaki, bulu dada. Ini tiga, apa namanya? Berarti dia tiga ciri paling sering yang kita lihat ketika kita main ciblek kebon. Bisa ditentukan di lapangan bisa. Terus di rumah juga sering kayak gitu. Di rumah juga kayak gitu. Berarti itu apa sih, nyucui ekor. Jadi ekor, nyerang ekor, atau dada sama kaki. Kayak gitu. Sering-seringnya kayak gitu sih. Itu ciri-cirinya ya. Berarti kalau udah ada tiba-tiba cibleknya kayak gitu, berarti itu udah ini over itu bisa birahi. dikatakan burung masuk dalam kriteria over birahi. Over birahi. Terus menurut Mas Martin, apalagi? Saya mau nambahin lagi, mungkin sayap juga bisa sih. Sayap. Berarti nariin bagian sayap. Matain sayap. Berarti intinya bulunya rusak semua, Mas ya? Iya. Gara-gara dari fisik tuh bulu-bulunya burung OB itu nggak bisa rapi biasanya. Entah dada, entah ekor, pasti ada yang patah. Itu ciri-cirinya kayak gitu. Terus penyebabnya apa, Mas? Kok bisa kayak gitu? Kenapa biasanya? Ya itu di burung OB kan over birahi, kelebihan birahi. Atau maksudnya apa ya? Misal kebanyakan EF atau ternyata burung itu memang maksudnya gimana ya? Di rumah harus sendiri atau gimana? Penyebabnya? Tipikal cibon sendiri kan memang burungnya udah vektor, Mas. Bawaannya ya. Bawaannya teritorial. Kalau dari segi EF terlalu tinggi pun juga sangat Pengaruh. pengaruh sih. Kalau dari FOR sendiri? FOR juga menyesuaikan sih, Mas. Kalau burungnya emang minta, kan beda-beda sih, Mas. Minta kenceng ya pakai FOR yang dosisnya agak tinggi juga ada. Kalau udah yang emang burungnya gampang kenceng atau gampang panas, ini pakai yang FOR biasa. Berarti emang ada tipe yang gampang panas, emang ada yang susah panas. Kok menurut Mas Akbar, penyebabnya? Nah, ini tadi PR buat teman-teman bisa lihat karakter burung ciblek yang teman-teman punya. Nah, nanti bisa dilihat karakternya. Bisa ditentukan sendiri kayak gimana sih burungnya itu di rumah. Apakah dia tipe yang gampang birahi atau enggak? Nah, itu juga bisa dilihat. Gampang birahi, burung mesti istilahnya gacor banget itu. Burung gampang emosi, gampang birahi. Tapi kalau yang di rumah diem, agak santai, bunyinya jarang-jarang, nah itu agak slow. Biasanya birahinya nggak terlalu cepat naik. Butuh step satu persatu biar nanti bisa kenceng. Nah, apa kalau yang burung yang kurang gacor di rumah itu apa perlu ditambah EF lagi supaya birahinya pas atau nggak usah? Itu faktornya banyak sih, Mas. Makanan extra fooding atau F itu juga mempengaruhi. For harian juga mempengaruhi. Burung juga di rumah ada temen sama enggak itu juga sangat mempengaruhi. Ya. Karena memang ada beberapa teman yang cerita kalau di rumah itu ada 2 ciblek jadi OB. Nah, padahal settingannya rendah tetap OB. Nah, itu tadi soalnya sama-sama burung typical fighter, teritorial banget, nggak mau kalah. Akhirnya ya dilampiaskan ke badannya sendiri. Oh, jadi pelampiasannya badan sendiri. Dan bisa di tadi sayap kata Mas Martin, terus di ekor, dada sama kaki. Nah, kalau yang paling parah itu kaki sih, nanti endingnya kakinya bisa patah. Di jari. Terus penanganannya gimana, Mas? Kalau udah ternyata ciblekku OB nih. Terus harus gimana, Mas, itu kira-kira? Mau Mas Martin bisa aja buat di rumah aja. Kalau di rumah gimana? Nanti setelah itu kalau digantungkan gimana? Mungkin kalau saya yang pertama kurangin porsi extra foodingnya. Berarti extra fooding dipotong dari biasanya. Bukan di stop full ya, Mas, maksudnya
dikurangi porsinya. Mungkin hariannya pakai hongkongnya bisa di stop dulu. Kalau jangkrik biasanya 5 dikurangi perlahan, jangan langsung di stop. Oh gini mas, extra fooding apa aja yang bikin burung itu cepet OB? Kalau menurut saya ya sih hongkong itu cepet banget. Ulat hongkong, ulat hongkong panas. bikin OB. Kalau jangkrik wajib ya? Kalau wajib jangkrik wajib. Paling jangkrik tetap dikasih. Tetap dikasih tapi dikurangin porsinya. Oh, jangkriknya dikurangi porsinya. Pagi sore. Iya, tetap pagi sore. Gitu. Jumlahnya dikurangi. Makanya itu. Kalau untuk pengerodongan, apa perlu dilar seharian atau tetap dirodong atau gimana? Kalau saya burung OB malah justru saya buka, maksudnya tanpa kerodong. Tanpa kerodong? Kalau malam? Kalau malam saya tetap kerodong sih. Oh, tetap kerodong kalau malam. Iya, gawanya juga. Pak Mas Akbar gimana? Penanganannya? Kalau saya tetap kembali lagi ke lihat tipikal burung teman-teman. Jadi emang nggak semua orang itu bisa handle satu burung satu karakter tuh enggak. Jadi setiap burung itu karakternya beda-beda. Ada yang overbirahi di kerakap malah bulunya hilang semua, ada yang harus diler bulunya juga hilang semua. Nah itu juga bisa dilihat nanti sama teman-teman. Jadi gimana ya, kembali lagi ke karakter burung masing-masing. Sama dilihat nanti untuk extra foodingnya, kalau dikasih jangkrik banyak nggak ada masalah sama overbirahinya ya nggak apa-apa diterusin. Tapi kalau udah kelihatan bakat OB-nya mulai dikurangi sedikit demi sedikit. Terus mandinya juga dibikin lebih rutin juga bisa. Mandi malam juga rata-rata teman-teman yang punya burung ciblek overbirahi itu mandi malam justru paling sering mas. Oh, sering hampir setiap hari. Bisa setiap hari juga bisa. Mandinya malam berarti? Malam. Siang juga bisa, pagi itu wajib. Sama biasanya juga emang harus disendirikan juga sih kalau kebanyakan burung overbirahi. Kalau ada pendapat dari teman kemarin di Facebook katanya kalau burung overbirahi itu di polian. Untuk extra fooding tetap bahkan malah ditambah, tapi di polian. Itu kira-kira gimana menurut Mas Akbar, Mas Marvin? Ini belum pernah ya? Kasus baru ini, saya baru denger ini soal. Belum pernah? Selama saya bermain ciblek juga baru tahu ini kan. Mungkin nggak tahu kalau Mas Martin udah pernah. Jadi tahu burung OB itu di poliar, untuk F tetap. Ya mungkin tujuannya di poliar itu buat ngelampiasin bunyinya ya? Bunyinya sama buang emosinya lah, terbang-terbang sambil bunyi. Dia lebih capek lah pasti. Mungkin cuma buat itu sih tujuannya. Gitu. Tapi kan kembali lagi beda-beda karakternya. Kalau di poliar bisa ngilangin OB-nya ya mungkin sukses itu caranya. Terus ini kan saya punya ciblek kebon mas. OB kan overbirahi. Nah ini usia 2,5 bulan itu udah nyerang ekornya, nyerang sayapnya. Apa itu juga overbirahi? Selamat Mas Alfi hari ini mendapatkan burung dengan bakat OB yang cepat. 2,5 bulan men udah nyerang ekor ya. Ekor. Nah ini harus waspada, siap-siap dan mengantisipasi. Sekiranya nanti lebih dari 5 bulan nanti ekornya bisa hilang semua ini. Apa itu juga birahi gitu loh mas maksudnya? Masa umur 2,5 bulan udah punya birahi? Banyak kasus mas. Di umur under 5 bulan ekor udah pada melengkur alias pada bengkok, rusak lah pokoknya. Rusak lah ya. Dada udah mulai kelihatan agak berlubang dikit. Sama kaki udah mulai dicucuk-cucuki, ditotoli. Nah bahasa Jawa nih. Itu bakat awal dari burung overbirahi. Nah itu gimana ya? Itu karena apa mas kira-kira? Apa ada yang salah dengan perabatan saya? Ya itu bisa dilihat dari F-nya juga. Apakah Anda pakai ular Hongkong, jangkrik atau ular kandang? For-nya juga ini yang biasanya pemain-pemain apa ya? Lomba atau ciblek gunung itu biasanya mainnya for-nya high protein. Nah, kalau high sih enggak mas. Middle ya lumayan kan itu tadi middle. Nah itu silakan untuk ciblek kebunnya bisa disesuaikan aja. Kalau nggak mau cepet birahi biasanya mainnya slow-slow aja sih. Gitu ya. F-nya jangkrik aja. Berarti kalau ciblek kebun itu sebenarnya cukup jangkrik aja mas ya? Atau memang perlu hongkong harian loh ini, bukan untuk lomba harian? Ini perawatan pribadi. Full jangkrik kalau saya. Full ya nggak full jangkrik itu gimana? Durasi untuk burung under 5 bulan itu biasanya saya kencengin di jangkrik. Yang pertama stamina itu mendem berat. Ya ini jangkrik biasa atau jangkrik alam? Sebenarnya sama aja sih, cuma
Ya beda mas, dua jenis beda kok sama aja. Saya cuma sering mainnya jangkrik alam ya Mas. Alam. Gara-gara Mas Martin ini Oh gitu. saya jadi main jangkrik alam. Oh iya. Itu porsinya biasanya saya kasih 5 sampai dengan 7. Ada perbedaan nggak mas antara pakai jangkrik alam dengan jangkrik biasa? Biar burungnya lebih gimana Mas? Lebih apa ya? Kenyang. Kalau tak lihat pola makannya lebih enak jangkrik alam Mas. Alam, Lebih ya. alam. Oh iya. Istilahnya jangkrik biasa 3 itu habis, ini jangkrik alam tak kasih 5 sampai 7 habis. Karena memang lebih kecil mas. Ukuran lebih kecil. Terus apa ya? Lebih enak. Mungkin lebih enak ya. Lebih enak bisa. Apa main jajan Mas? Oh iya. Tahu mana Ini tak peyek Oh, nanti. dibagi. Enak dibagi. Bisa. Terus berarti itu punya saya mas ya, diturunin apa berarti ya? Fornya mungkin ganti yang biasa gitu ya? Ya, furnya ganti biasa. Terus ya itu ganti jangkrik juga. Kalau emang harian yang pakai jangkrik ya dikurangin, dilihat prospeknya ke depannya ada perubahan atau enggak. Terus kalau nggak ada perubahan ya mendingan ganti furnya aja, jangan terlalu yang tinggi-tinggi Mas. Oh iya. Biar burung sehat tuh sehat alami Mas. Iya. Saya yang pakai doping. Berahi alami itu Mas. Tapi kan itu tujuan saya biar cepat pecah mas. Ya pecah dulu Mas. Kok sakake mana Mas? Oh tapi cepet mas, usia berapa ya? 3 bulan tuh udah Siap jual. Bener siap jual. Muri bakul. jadi aduh suwe-suwe yang ngapain ya? Ayo ngono yo. Tuna. Bener. Rugi mas, makalin terus payura, makalin terus. Tapi nanti kalau kayak gitu terus kasihan burung yang ke depannya. Kedepannya. Banyak burung yang dari kecil Oh, udah gini. konslet. Apa resiko terburuk ketika burung sudah overbirahi? Memang burung itu overbirahi, kita mungkin nggak ngerti penanganannya, terus seperti biasa gitu. Gimana mas? Ini pas Mungkin pas gimana Mas, di rumah atau lomba? di rumah sendiri aja OB, jadi nggak ngerti kalau itu ternyata overbirahi. Cuman dia muncul pertanyaan, kok ciblek saya ya ekornya rusak ya, ternyata dipatuhin gitu loh, dicucuin loh mas. Apa resiko terburuknya yang akan terjadi biasanya ini terus apa kebangetan overbirahi? Kalau mati sih jarang ya mas, tapi mungkin dari segi fisik dipandang nggak enak sih biasanya. Oh gitu ya. Ekor yang rusak, mungkin sampai nggak ada ekor, saya pada patah. Tapi mungkin selama di rumah itu ciblek cuma ada 1 ekor itu masih aman mungkin ya. Jadi misal dia memang OB, tapi di rumah itu kok kondusif untuk dia nggak terlalu emosi atau gimana. Kalau yang akhirnya sampai lempeng-lempeng itu gimana? Lempeng. Pernah nggak alami? Kalau lempeng enggak pernah Mas. Tapi Jadi kalau ngenteng itu mas? enggak, aku belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau burung overbirahi sampai jarinya putus 3 atau 2 itu pernah lihat. Nah, Oh, Ada gara-gara gitu. dipatuhin. Oh, jadi posisi burung dikerangkap, dikerodong. Kedatangan burung baru. Terus burung baru pergi, yang di rumah tetap gacor posisinya. Tetap gacor banget. Dia nganggap itu yang datang tadi masih ada di rumah. Dia bunyi terus akhirnya diem. Pas dibuka kordonnya, diem ternyata dapat kaki tengah, jari tengah ini. Oh, jadi sudah penuh darah itu. Udah tetes semua. Ini burung tua banget dan Udah pernah ngalami mas itu? udah, ini burung tua banget. Istilahnya burung legenda lah ya mas. Ini burung yang sangat bagus. Tapi ya bagus memang bagus. Ya ini burung tua, burung bagus. Burung bagus. Nah itu tadi Sampai nyerang kakinya sendiri, sampai jari. kaki sendiri, Jari. jari patah, udah patah mah. Jadi kayak gini lah. Kayak gini ya, bisa dilihat jadi gini. Garpu some. Garpu some ya. metal. Melek total. Nah tadi kasihan juga kan. Kalau mau dikembalikan namanya jari juga nggak bisa tumbuh. Kalau tumbuh mungkin bisa, tapi kalau jari Kalau jadi gone. kok di pen nggak bisa mas ya? Nggak bisa mas, sangat putung mas. Kemudian Lek. Lagi harus hilang mas. Ada yang ngisor ya loh mas. Oh, iya. Jadi sak urat-urati gitu. Itu parah, itu termasuk tipe yang parah banget. Oh iya, udah pasti over banget, parah banget sampai kayak gitu mas ya. Nyerang jari sendiri. Jari itu berdarah. Sampai kayak putus. Tetap bunyi tapi bunyi dah. nggak pengaruh ke suaranya kan ya? Jadi ciblek overbirahi itu malah kadang gacor buangan mas. Lewat gacor malah. Lewat gacor mas ciblek bayi. Overbirahi. Tapi ya tadi itu kembali ke bakat, dia punya, nggak semua burung gacor banget itu punya bakat overbirahi. Nah tapi kebanyakan burung overbirahi itu gacor. Nah kayak gitu. Berat nih.
Pernah sendiri mas, tolong di mas. tengah. Tolong pernah. Jadi kalau burung gacor itu Burung gacor belum 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 pasti OB. Selalu OB. Tapi kalau burung OB Pasti gacor. pasti gacor. Tapi kalau OB nggak gacor, itu burungnya mesti sakit dari dalam. Mm-mm. Sakit dalam. Sakit dari dalam. Oh, OB tapi enggak gacor. Oh, nah itu biasanya kayak gitu. Jadi Penyakit dalam. penyakit dalam bisa itu udah over birahi yang sangat maksudnya over banget. Wes ra ditambani, dinengke wae, akhirnya loro ning jerawat, Oh. sakit di dalam. Kalau penanganan ketika digantangan, misal di rumah burungnya aman, enggak OB, dibawa ke gantangan, ternyata dia dengan segitu banyaknya ciblek, dia OB. Itu gimana? Nah, ini spesialisnya Mas Kok Martin. yang sudah pernah mengalami Sering banget mendapatkan burung-burung OB. gimana cara menangani ciblek OB yang OB-nya di gantangan? Kalau di rumah aman, di gantangan OB. Kira-kira gimana, Mas? Tipe kalau ciblek itu beda-beda ya mas. Maksudnya di rumah gacor, di lapangan belum tentu gacor. Iya. Di rumah diem, di lapangan justru yang gacor banyak. Jadi biasanya tipe kayak gitu tuh emang ciblek apa ya? Birahi sama burung di rumah mungkin bunyinya standar cuma kali 2 kali. Iya. Tapi apa sampai di lapangan kok gacor. Iya, dengar ciblek lain gacor dan ternyata OB itu harus digimanain supaya tetap bisa main atau ternyata nggak usah beli tiket. Jaga nih gak konser. Terapi itu. Tiga kali. Titarannya gimana menangani ciblek OB yang OB-nya di gantangan? Apa harus diapak nih ritualnya kira-kira secara umum aja, secara umum. Kalau ini biasanya lepas dari settingan harian ya. Mm-mm. Sudah settingan ke lapangan. Yang pertama biasanya ya saya jauhin dulu dari apa? Ciblek-ciblek terutama. Oh, Ramenya lah. biar dia nggak dengar suara ciblek ya, Ah. untuk mereda emosi mungkin ya. Mm. Terus, Mas kayak gacor banget ya, Mas. oh, ada harganya apa? Ada harganya. Siap 400. Mungkin kalau bisa dimandiin. Tapi lihat burungnya juga, maksudnya mudah drop apa enggak kan ada yang sekali kena air apa dimandiin langsung drop nggak mau bunyi. Oh iya, ada yang tipikal gitu mas ya. Ah. Lah itu wangel mas. Gacor neng lapangan OB didusir agak muni. Nah, ini kita nggak ya. Sampai ke mana udah Solusinya didol. Terus jual. Jadi hati-hati buat teman-teman. Kalau ada yang gitu jual aja. Solusi terakhir cuma jual. ditukar lembaran. Tukar lembaran. Iya. Berarti nggak ada pemecah masalah ini ya? Settingan burung beda-beda mas, beda burung beda karakter juga. Tapi gitu ya, paling enggak dijauhkan dari keramaian ciblek, dimandiin, yo anggap aja burung aman lah, maksudnya dimandiin tetap bunyi, lanjut ya. Kalau ternyata digantang OB di atas, Ya emang berarti udah kepolen mas, maksudnya Kepolen ya, berarti. harganya udah tinggi. diturunin apa nunggu dulu selesai? Biasanya yang ribut bukan kitanya mas, tapi teman-teman Iya, sebelahnya, sebelah ya. sebelahnya. Karena burung sebelahnya nanti pasti ngejar. Pasti ngejar ke bawah. Terus ganti lagu, Ah, ribut. Yang ribut mana yang punya? ya. Bukan yang punya tapi musuh-musuh sebelahnya. Iya. Untuk Mas Akbar gimana penanganannya untuk jibon yang OB di lokasi gantangan? Nah, basicnya kembali lagi lihat karakter burung. Kalau ketemu air dia drop itu gimana ya? Itu sulit soalnya buat ngilangin birahi kebanyakan kalau nggak kurangi F ya semprot air. Banyak yang teman-teman pakai trik ini yaitu bawahnya dikasih es batu mas. Terus batu gelondongan. Oh, bisa Apa harus kristal? dipecah bisa. Mungkin es batu lah, misal es batu. Suatu. Aku belum pernah pakai kayak gitu, tapi kalau saya lihat Ada beberapa yang ada ya? beberapa yang pakai namanya Mas Nugi itu. Nah, bisa dilihat Oh iya. kakak sama. Ya, Ada yang pakai bungkus rokok juga. ada yang pakai Mas. bungkus rokok itu nggak berahi mas, biar pun nggak turun. Oh gitu ya mungkin ya Oh. tujuannya. Biar nggak nebok ya. Oh, bungkus rokok, sampah. Oh, intinya sampah lah, intinya Ada yang pakai kresek juga itu. Ada. Oh, Itu buat bersek ini Oh. kresek ada. ada yang pakai botol minuman apa mineral juga banyak itu. Tapi jangan foto mantan loh. Jangan kelihatan. Bawah loh. Iya, Iya. Ya itu tadi dilihat kalau burungnya emang sama air nggak ada masalah ya nggak apa disemprot aja agak basah nanti juga deh kalau emang nggak posisi habis disemprot burung nggak ada masalah OB ya udah berarti digantang oke. Tapi kalau emang burung punya karakter OB sampai atas ya disemprot basah aja mas. Sering nggak gitu burung basah kuyup tapi nanti paling
ya, 5 menitan lah sebelum gantang itu burung udah kan agak kering kan, tinggal digantang setting lagu nah kayak gitu. Jadi penanganannya itu disesuaikan dengan Karakter si burung tadi ya. Kalau bisa main semprot, banyak lah ya. Tapi ada juga yang burung datang, ya itu tadi kayak Mas Martin harus dijauhin. Dijauhin dari. Biasanya dengar ciblek langsung OB. Waduh berat mas. Berat itu langsung buntutku ndi Mas buntutku langsung ngono kuwi. Nah itu biasanya langsung dijauhin. Tapi kalau yang harus apa tuh namanya fight dulu sama ciblek, baru keluar biranya full banget, baru B, nah itu bisa main semprot kayak gitu mas. Iya. Itu udah di luar settingan F buat lomba. Luarian ya Pak ya.